Selamat pagi saudara dan dikasih Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 60 sampai dengan 69. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti hidup, banyak dari murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungguh-sungguh tentang hal itu. Maka berkatalah ia kepada mereka, "Adakah perkataan itu mengguncangkan imanmu? Lalu bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberikan hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup, tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu banyak murid Yesus mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara dikasih Kristus, tema kita hari ini perkataan yang keras. Injil hari ini menegaskan bahwa Yesus adalah roti hidup. Yesus mengajarkan tentang roti hidup kepada para murid dan kepada banyak orang. Lalu apa reaksi mereka kepadanya setelah mendengarkan pengajarannya tersebut? Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Inilah ungkapan kekesalan mereka tentang ajaran roti hidup itu. Yesus dalam pengajarannya bukan hal roti hidup saja, akan tetapi soal iman para rasul. Seberapa besar kekuatan iman para rasul ini untuk mengikuti dia, dan seberapa besar kekuatan mereka dalam menanggung penderitaan bersama dia. Apakah perkataan ini mengguncangkan kamu? Dengan pertanyaan ini, Yesus ingin mengetahui seberapa besar dan dalamnya iman mereka dan apa motivasi mereka mengikuti Yesus. Yesus sudah tahu sejak awal tentang keinginan dan motivasi para rasul pada khususnya dan semua orang pada umumnya, bahwa ia harus menjadi raja dunia sesuai dengan keinginan dunia. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup, namun di antaramu ada yang tidak percaya. Sabda Tuhan. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti hidup, banyak orang yang mengundurkan diri dan meninggalkan dia. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Melihat kondisi itu, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup dan kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkaulah yang kudus dari Allah." Jawaban Petrus itu merupakan jawaban penuh iman dan penyerahan diri. Saudara terkasih, ada orang yang dengan mudah menerima Yesus, namun ada yang tidak, bahkan menolak. Ajaran Yesus tentang roti hidup dianggap keras karena bukan hanya sulit untuk dimengerti,
melainkan juga sulit untuk diterima. Perkataan mana yang dianggap keras itu? Yesus menantang para muridnya, apakah mereka berani makan dagingnya dan minum darahnya sebagai jaminan hidup kekal? Perkataan Yesus adalah roh dan kehidupan. Perkataan Yesus yang membawa kehidupan itu diwartakan dan disaksikan oleh para muridnya. Petrus menjumpai Eneas yang sakit lumpuh dan berkata, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau." Demikian juga ia berlutut dan berdoa, lalu mengatakan kepada Tabita yang sudah meninggal, "Bangkitlah." Dengan melihat betapa dahsyat namun sekaligus keras perkataan Yesus itu, apakah kamu akan pergi juga? Semoga kita memiliki keteguhan iman. Sesulit apapun perjalanan iman, hendaklah tetap setia. Seberat apapun ajarannya, hendaknya tetap berjuang. Roh Kudus akan membantu meneguhkan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.